Halo guys, selamat malam. Selamat bertemu lagi dengan Goris Sadan TV. Goris Sadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Goris Sadan TV yang kami cintai, pada malam hari ini kita mengangkat berita tentang banjir Sumatera dan cerminan kegagalan pemerintah. Dalam beberapa pekan terakhir, Pulau Sumatera dilanda banjir serta longsor yang meluluhlantakan kawasan di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau disebut dengan BNPB, korban jiwa akibat bencana ini sudah mencapai 659 orang, sementara ratusan lainnya masih hilang. Banjir dan longsor bukan hanya membawa petaka bagi korban, rumah-rumah rusak, infrastruktur hancur, dan banyak warga harus mengungsi, tetapi juga memperlihatkan kegagalan struktural dalam mitigasi bencana. Mengapa bencana ini bisa terjadi? Ada faktor alam dan juga ada faktor manusia. Secara alam ya, hujan deras yang berpanjang dan topografi Sumatera dengan banyak aliran sungai dan cekungan membuat wilayah ini rentan terhadap banjir dan longsor. Sebagai contoh, hujan intens di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara pada 27 November menyebabkan 8 kecamatan terdampak, memaksa ratusan jiwa mengungsi. Namun penyebab bencana tentu saja tak sekedar alam. Ada faktor manusia yang justru memegang peran besar. Penggundulan hutan, konversi lahan secara masif untuk tambang maupun perkebunan, serta tata ruang yang buruk seperti penyempitan dan pendangkalan kawasan aliran sungai diyakini memperparah dampak hujan lebat. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya sistem mitigasi, sejak perencanaan tata ruang, pengelolaan lingkungan hingga kesiapan alat dan koordinasi penanganan bencana. Banyak warga dan aktivis menyebut bencana ini sebagai bukti kegagalan struktural pemerintah dalam melindungi rakyat. Meskipun bukti deforestasi dan kerusakan das telah lama ada, regulasi lemah dan izin tambang, perkebunan yang longgar, membuat kerusakan lingkungan terus terjadi. Beberapa perusahaan dipersalahkan karena kegiatan mereka diduga memperparah kerentanan ekologis. Hal ini mendorong tuntutan pertanggungjawaban dari sejumlah kelompok masyarakat. Menurut laporan, distribusi bantuan sangat lambat, pendapatan korban dan penduduk terdampak acak-acakan, dan koordinasi antara instansi lemah. Banyak korban yang masih menunggu bantuan dasar, air bersih, makanan, tempat tinggal, meskipun bencana sudah berlangsung berhari-hari. Hingga saat ini, status bencana belum dinaikkan menjadi nasional, sehingga respon dan sumber daya penanganan dianggap kurang memadai. Sehingga kemudian menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang sangat dalam. Korban jiwa yang besar hanyalah puncak dari tragedi ini. Lebih dari 28.000 rumah rusak dan diperkirakan sekitar 1,5 juta penduduk terdampak. Banyak kehilangan tempat tinggal. Pekerjaan klien dasar, di sisi lain ekosistem alam, hutan sungai das menderita berat. Demikian saja guys, laporan kami pada malam hari ini. Sampai jumpa.